Chelsea menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar penantang, mereka adalah algojo. Di final Piala Dunia antar klub, Paris Saint-Germain datang sebagai juara bertahan Liga Champions, lengkap dengan bintang-bintang terbaik Eropa. Tapi saat peluit panjang berbunyi, skor menunjukkan sesuatu yang mengejutkan, 3-0 untuk Chelsea. Sebuah pembantaian di panggung dunia yang terasa seperti laga uji coba bagi pasukan biru dari London. Kemenangan itu bukan hanya soal angka di papan skor dan trofi semata. Chelsea kembali memperlihatkan wajah aslinya, tim yang selalu hadir untuk menghancurkan impian tim-tim yang sedang berada di puncak kejayaannya. PSG dengan segala kemewahan dan kekuatannya dibuat tak berdaya. Mereka tak hanya dikalahkan, mereka dijatuhkan. Dan publik pun kembali diingatkan, jika ada satu tim yang bisa meruntuhkan tembok besar ambisi, Chelsea lah jawabannya. Ini bukan yang pertama. Chelsea telah 4 kali tampil di final besar dan menang dengan selisih 3 gol. Polanya jelas, ketika tekanan memuncak, ketika panggung terlalu besar bagi sebagian tim, Chelsea justru menari di atasnya. Dan kini, mereka mendeklarasikan sesuatu yang lebih besar. Musim baru belum dimulai, tapi mereka sudah siap lebih awal dari siapapun. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. PSG datang ke MetLife Stadium dengan kepala tegak dan ambisi membara, menegaskan dominasi mereka di musim 2024-2025 dengan menambah gelar dunia. Namun, semua itu runtuh dalam waktu 90 menit. Chelsea yang dipimpin Enzo Maresca mengubah final ini menjadi panggung pertunjukan sepihak. Tim asuhan Luis Enrique tak pernah benar-benar terlihat siap, tak mampu menyamai intensitas lawan, dan pulang dengan kekalahan telak 0-3. Sejak awal, Chelsea bermain seperti predator yang tahu betul kapan harus menyerang. Cole Palmer tampil sebagai protagonis utama, mencetak 2 gol yang membuat PSG terpukul lebih awal. 1 gol tambahan datang menjelang jeda, ketika Joao Pedro mencungkil bola melewati Donnarumma setelah menerima umpan matang dari Palmer. Dalam sekejap, pertandingan yang seharusnya berlangsung ketat justru berubah menjadi dominasi total tim asal London. PSG mencoba bangkit di babak kedua, tapi semuanya terlambat. Ousmane Dembele dan Vitinha memang sempat mengancam, namun Robert Sanchez tampil tenang dan tangguh di bawah mistar. Ketika frustrasi mulai memuncak, Joao Neves kehilangan kendali dan harus keluar lapangan setelah insiden dengan Marc Cucurella. PSG terlihat bukan seperti juara bertahan Eropa, melainkan tim yang kehilangan arah saat mendapat tekanan dari lawan yang lebih siap secara mental dan taktis. PSG kini menjadi korban terbaru dari pola yang mulai terasa familiar. Tim besar yang sedang berada di puncak performa justru dihancurkan Chelsea di momen paling krusial. Seperti algojo yang datang tanpa banyak bicara, The Blues kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai penghancur mimpi tim-tim yang tengah berjaya. Statistik mengungkap lebih banyak kebenaran. Chelsea hanya menguasai 34% bola, tapi menciptakan expected goal yang nyaris 4 kali lebih tinggi dari PSG, 2,6. Mereka tak sekadar bertahan dan mengandalkan keberuntungan. The Blues tampil efisien, klinis, dan mematikan. 10 tembakan, 8 diantaranya dari dalam kotak penalti, cukup untuk mencetak 3 gol. Bandingkan dengan PSG yang menguasai bola 66% namun nyaris tanpa ancaman, berarti Chelsea menunjukkan bahwa mereka tak butuh bermain cantik untuk menang. Gaya permainan mereka mengingatkan pada filosofi Jose Mourinho. Penguasaan bola itu ilusi. Di tangan Maresca, prinsip itu diberi sentuhan modern. Efektivitas dan kecepatan pengambilan keputusan jadi senjata utama. Saat PSG sibuk mengoper dan menjaga struktur, Chelsea menyerang dengan ketajaman yang langsung menghukum. Kemenangan ini menandai keempat kalinya Chelsea menang di final besar dengan selisih 3 gol. Sebelumnya terjadi di Community Shield 1955, 3-0 versus Newcastle, Liga Eropa 2019, 4-1 versus Arsenal, dan Liga Konferensi Eropa 2025, 4-1 versus Real Betis. Dan mereka melakukannya dengan cara yang menakjubkan. Sementara PSG mencatat rekor pahit,
Ini kekalahan kedua mereka di final dengan margin lebih dari 1 gol sepanjang sejarah, tidak termasuk Piala Super. Dari sisi individu, Cole Palmer pun mengukir sejarah menyamai torehan Didier Drogba sebagai pemain Chelsea yang mampu mencetak kontribusi ganda di 2 final berbeda dalam era Premier League. Final ini menjadi momen penegasan bahwa Chelsea bukan lagi sekadar tim yang dibentuk ulang, mereka adalah mesin yang mulai berjalan stabil. Dan jika ada yang masih meragukan kapasitas mereka sebagai penantang serius di musim depan, pertandingan ini sudah memberi jawabannya. Sebuah insiden memanas terjadi tak lama setelah peluit akhir dibunyikan. Beberapa pemain PSG, termasuk pelatih Luis Enrique, terlihat mendekati Joao Pedro dengan ekspresi yang tak ramah. Situasi makin memanas ketika Enrique tertangkap kamera melayangkan tamparan ke wajah penyerang asal Brasil itu, sebuah momen yang langsung memicu sorotan. Enrique mencoba meredam reaksi publik dengan membela tindakannya. Ia mengklaim bahwa tamparan tersebut justru bertujuan untuk mencegah keributan yang lebih besar. Menurutnya, para pemain PSG kala itu diliputi emosi tinggi akibat tensi pertandingan yang begitu panas dan frustrasi karena hasil akhir yang jauh dari harapan. Di akhir laga, ada situasi yang sebenarnya bisa dihindari, ujar Enrique dalam wawancara dengan The Athletic. Niat saya jelas, seperti biasa, memisahkan pemain agar tidak terjadi hal yang lebih buruk. Tapi tekanan begitu besar dan gesekan antar pemain menjadi tak terhindarkan. Ini situasi yang seharusnya tak terjadi lagi. Keberhasilan Chelsea meraih trofi Piala Dunia antar klub tentu tak bisa dilepaskan dari tangan dingin Enzo Maresca. Bagi sang pelatih, ini adalah trofi kedua di musim debutnya bersama The Blues dan bukan sekadar simbol kemenangan. Kemenangan ini juga menghadirkan bonus besar, hadiah senilai 97 juta pound resmi dikantongi klub asal London tersebut. Namun lebih dari semua itu, Maresca justru lebih tertarik membicarakan bagaimana kemenangan ini terbentuk dari detik pertama peluit dibunyikan. Usai pertandingan, Maresca tampil tenang tapi tak bisa menyembunyikan kepuasannya. Ia menyebut 10 menit pertama sebagai fase paling penting dalam laga. Di periode itu, Chelsea berhasil mengambil alih kendali permainan dan memaksakan tempo sesuai keinginan mereka. Menurutnya, fondasi kemenangan benar-benar diletakkan sejak menit-menit awal, bahkan sebelum PSG bisa mengatur napas. Meski cuaca kemudian membuat intensitas sulit dijaga selama 90 menit penuh, arah pertandingan sudah telanjur dibentuk sejak awal. Maresca juga memberikan kredit penuh kepada para pemainnya, terutama Cole Palmer. Sang pelatih mengungkap bahwa salah satu kunci sukses di laga ini adalah penempatan posisi Palmer yang lebih leluasa untuk menyerang. Hasilnya terlihat jelas, 2 gol dan 1 assist di laga final. Palmer bermain seperti pemain yang tahu persis ruang mana yang harus ia eksploitasi, dan Maresca tahu betul bagaimana mengaktifkan kemampuan terbaik anak muda tersebut. Kemenangan telak atas PSG tak hanya memberi gelar, itu juga mengukuhkan posisi Chelsea di panggung dunia. Mereka kini tercatat sebagai klub Inggris pertama yang berhasil meraih lebih dari 1 trofi Piala Dunia antar klub, tak peduli format yang digunakan. Dalam daftar elit itu, The Blues kini berdiri sejajar dengan nama-nama besar seperti Real Madrid, 6 gelar, Barcelona, 3, Bayern Munchen, 2, dan Corinthians, 2. Ini bukan sekadar pencapaian, tapi deklarasi bahwa Chelsea telah naik kelas sebagai kekuatan global yang tak bisa diabaikan. Lebih dalam lagi, keberhasilan ini memperpanjang rekor luar biasa Chelsea di partai final internasional. Sejak tahun 2013, The Blues telah memenangi 6 final internasional yang mereka ikuti, tidak termasuk Piala Super Eropa. Ini adalah bentuk konsistensi yang tak banyak dimiliki klub lain. Saat sebagian besar tim justru kehilangan ketajaman di momen-momen penentu, Chelsea justru tampil makin kejam. Final bukan tempat untuk gugup bagi mereka. Final adalah habitat alami. Rekam jejak ini membuktikan bahwa Chelsea bukan lagi tim yang sekadar beruntung di saat tertentu. Mereka telah membentuk identitas sebagai spesialis laga besar, Algojo di momen puncak.
Dan dengan gelar Piala Dunia antar klub terbaru ini, mereka tidak hanya menyamai langkah para raksasa Eropa, tapi mulai mengukir tempatnya sendiri di dalam sejarah sepak bola dunia. Di musim debutnya, ia sudah menunjukkan bahwa visinya tak butuh waktu lama untuk diterjemahkan ke lapangan. Chelsea tampil disiplin, efisien, dan mematikan. Dan yang paling penting, para pemainnya percaya penuh pada sistem yang ia bangun. Final kontra PSG memperlihatkan bahwa Maresca sudah punya pondasi kuat untuk musim depan. Tim ini bukan lagi kumpulan bakat muda dan pemain mahal yang belum menyatu. Mereka sudah jadi unit utuh yang tahu kapan harus menyerang, bagaimana bertahan, dan yang terpenting, punya mentalitas pembunuh di laga besar. Chelsea tak lagi mencari arah, mereka sudah menemukannya, dan Maresca memegang kemudinya dengan tenang. Musim depan pertanyaannya bukan lagi apakah Chelsea siap bersaing. Pertanyaannya, siapa yang bisa menghentikan mereka? Setelah menundukkan juara Eropa dengan dominasi seperti ini, Maresca tak lagi datang sebagai pelatih baru dengan harapan besar. Ia datang sebagai arsitek dari tim yang mulai menakutkan dan baru saja memamerkan kekuatannya di panggung tertinggi dunia.